Selamat pagi, kembali lagi bersama Bapak. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang sebagai topik kita menyampaikan pidato persuasif. Kemarin Bapak sudah menyampaikan definisi dari pidato. Hari ini Bapak mau menyampaikan definisi dari pidato persuasif dan bagaimana cara menyampaikan pidato persuasif, atau dengan kata lain pidato yang dapat meyakinkan orang lain. Langsung saja kita mulai. Pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dari definisi pidato persuasif ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pidato persuasif itu yang paling utama bagaimana seorang orator dapat mempersuasif atau meyakinkan para pendengarnya atau audiensnya. Yang berikutnya, anak didik kami sekalian, menyampaikan pidato persuasif. Pidato atau yang kita sebut dengan orasi merupakan suatu kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, itu adalah definisi dari pidato. Yang berikutnya, anak didik kami sekalian, ketika kita berbicara tentang pidato persuasif, kita harus mengetahui juga bagaimana cara memersuasi, meyakinkan orang lain. Itu ada 3 karakter yang dinilai dalam pidato persuasif guna untuk meyakinkan para audiens akan pidato kita. Yang pertama itu etika, yang kedua emosi, dan yang terakhir adalah logika. Dari penggabungan etika dan emosi serta logika ini, kita dapat menarik 3 garis kesimpulan dalam memersuasi orang di kegiatan pidato persuasif. Yang pertama itu menggunakan pendekatan etika, yang dimana pendekatan etika ini adalah selaras dengan etika, cara berbicara kita, cara tutur kata kita, itu termasuk ya etika. Yang berikutnya, gugah perasaan audiens. Dalam artian anak didik sekalian, gugah perasaan audiens ini bagaimana seorang orator atau orang yang berpidato bisa menyentuh hati atau perasaan dari audiens, sehingga isi dari pidatonya mampu langsung kena ke dalam hatinya atau perasaannya, sehingga orang yang mendengar pidato kita dapat langsung mempercayai pidato kita tersebut. Yang berikutnya, anak didik kami sekalian, yang ketiga nih ya, buat masuk akal. Nah, anak didik kami sekalian, pidato itu identik dengan akal, yang masuk akal seperti itu. Dalam artian masuk akal ini, pidatonya jangan kebanyakan mengambang dan kebanyakan hayalan seperti itu ya. Kalau dia kebanyakan hayalan, orang langsung beranggapan ketika dia berpidato persuasif itu hanya kebanyakan omongan doang seperti itu. Jadi itu adalah cara dari seorang orator untuk mempersuasi para audiensnya. Yang berikutnya, anak didik kami sekalian, ketika kita sedang berpidato, kita harus terlebih dahulu menyusun struktur pidato persuasif kita. Nah, dalam menyusun struktur pidato persuasif ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tahap pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan. Nah, di mana pada pernyataan posisi ini, pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan. Nah, sama seperti jenis karangan yang lain ya anak didik, jika berbicara tentang pidato pasti ada pendahuluan, di mana di tahap pernyataan posisi ini di sini ada kata pembukaan, membuka pidatonya seperti itu. Yang berikutnya tahap argumen, yang dimana tahap argumen ini mulailah pidato itu dialirkan hingga ke intinya, itu dia. Jadi di tahap argumen ini, pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang.
Itu dia dalam tahap argumen. Jadi bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen yang logis yang dapat meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Itu dia. Jadi struktur pidato yang ketiga atau yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Dalam artian anak didik kami sekalian, di penguatan pernyataan posisi ini adalah simpulan menegaskan kembali nilai-nilai atau yang ingin dipersuasi dalam akhir pidato. Di situ ditegaskan kembali apa sih nilai positifnya yang dapat meyakinkan orang lain seperti itu. Di dalam penguatan pernyataan posisi ini, simpulan memperkuat atau menyimpulkan isi pidato pengarang. Itu dia ya. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan isi pidato dari pengarang. Nah, anak didik kami sekalian, ketika kita sudah mengetahui struktur-struktur dalam penulisan sebuah pidato persuasif, hari ini yang paling Bapak mau tekankan bagaimana langkah-langkah kita sebagai audiens menyimpulkan isi pidato yang disampaikan oleh orator. Yang pertama, berbicara tentang pidato, pasti unsur yang paling pertama ketika kita mau menyimpulkan, kita harus mendengarkan atau menyimak isi pidato. Nah, kalau kita tidak benar-benar menyimak ini, pasti sudah gagal dalam artian menyimpulkan isi pidatonya. Yang berikutnya, nanti kami sekalian, itu menentukan topik dari pidato. Ketika kita sudah menyimak sebuah pidato dari sang orator, kita tentu dapat menentukan topik pidato tersebut, meskipun kita hanya menyimaknya. Jadi, yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato. Nah, nanti kami sekalian, dalam mencatat butir-butir penting dalam pidato ini ada sebenarnya dua teknik. Yang pertama, kita mengingat dengan pikiran kita masing-masing. Yang berikutnya, kita mengingat kata-kata kunci. Apa poin-poin tertentu yang disampaikan oleh sang orator tersebut. Dan yang terakhir, langkah-langkah untuk menyimpulkan isi pidato, yaitu menyimpulkan gagasan atau pesan pidato tersebut. Ketika langkah-langkah ini, yang 4 ini dapat terpenuhi, maka pidato persuasif yang kita sampaikan kepada audiens itu dipastikan akan berhasil. Yang berikutnya, anak didik kami sekalian, ketika sebuah pidato disampaikan oleh orator, kita tentu bingung nih, apakah pidato tersebut termasuk ke pidato informan, apakah pidato persuasif. Nah, dari sini Bapak akan menjelaskan apa ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks pidato persuasif. Itu dia. Ciri-ciri yang pertama itu pembedaan. Itu dia. Dia selalu membandingkan teks pidatonya atau pengalamannya dengan pengalaman yang lebih buruk. Itu dia. Jadi tolak ukurnya adalah pidato yang paling buruk atau pengalaman orang lain yang paling buruk itu dimanipulasi menjadi pidato yang baik. Itu pembedaannya ya. Yang berikutnya, bentuk pasif dan kata ganti orang. Itu dia. Bentuk pasif dan kata ganti orang ini menggunakan apakah kau, kamu, dia, saudara-saudari, seperti itu dia maksudnya. Kosakata. Nah, ini yang paling penting anak didikan sekalian. Kecerdasan seseorang itu dalam berpidato dan meyakinkan orang lain dalam pidato persuasifnya itu tergantung dari kosakata yang digunakan, literatur yang digunakan. Apa artinya Pak kosakata? Mungkin itu pertanyaan yang muncul ya. Kosakata artinya seberapa kamu bisa menguasai setiap kata atau peribahasa yang ada di lingkungan atau yang tidak pernah kamu dengar tapi tiba-tiba pernah kamu dengar. Itu yang dimaksud dengan kosakata. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak harap untuk kedepannya anak didik kami sekalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pidato persuasif. Akhir kata dari Bapak mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.